Ini teman gue bentar dari brand Jepang mau masuk BYD. Itu di bootnya tuh bang. H. Iya. H. H. Tegak Di- miring. Nah, Tegak. Oh. Jepang. Ya, Halo, balik lagi di channel gue dan Speed. Kali ini di episode ngobrol listrik. wede, ngobrol. Kali ini di episode ini gue Ngoling. kedatangan tamu yang pertama bisa sebutin. mau BYD. Terus satu lagi yang sangat spesial adalah BYD spesialis. Bang. Di Gias kemarin tuh bang, di Gias 2025, Iya. itu kan kita ngeluarin launching produk baru tuh bang, yang Atoan. Oh. Itu kan cukup happening banget ya bang. Itu menggetarkan pasar tanah air Indonesia tuh. Terus Bang Lutfi, Bang Ramji, ada yang menarik Bang di salah satu booth, boleh gue sebutin nggak? Inisial. Oke, Coba di inisial boleh. H itu di boothnya tuh Bang. H. Iya, H. H. Tegak Di- miring. Nah, Tegak. Oh. Jepang. Ya, oke. Di situ gue mau ceritain tuh. Jadi di sana tuh agak ada billboard tuh Bang. oh dengan yang di belakang. tulisannya kayak gini nih Bang. Oh, gue sempat lihat di FYP itu. Coba yang mana? Coba buka. Nah, kalau ya banding harga. Jualnya banding harga. Tanggapannya mau di Bang Ramji dulu atau Bang Lutfi dulu? nih? Coba mau BYD. Bang Lutfi dulu aja. Oke, nih disclaimer ya teman-teman. Ini tanggapan pribadi ini tanpa ada embel-embel BYD nih sebenarnya. Ini mungkin ditunjukkan kepada mobil-mobil brand China kali ya. Iya. Ya, brand China lah Tapi ya. sih gue tahu sih Bang, tujuannya itu jelas kemana. Bukan ke brand China seluruhnya gitu. Bukan. Di Oh, salah satu oke. brand gue tahu tuh dia. Tujuannya gue tahu. Oke lah, intinya kan ini bahasa nyindir halus brand China lah ya. Ya. Ya, brand China ya. Tapi kalau menurut gue nih, secara pribadi, ini opini pribadi gue teman-teman tanpa ada yang brand Iya, BYD. iya. Nah, ini yang beli mobil brand China atau beli mobil listrik, justru menurut gue nggak perlu banting tulang kayak buat beli mobil. Nggak perlu. Ngerti nggak lu? Enggak. Karena gini, rata-rata nih orang ya, yang customer gue nih ya, rata-rata kebanyakan tuh mobil kedua, ketiga, keempat, kelima. Justru kayak dia kurang tepat nih kalau banting tulang beli mobil jualnya banting harga. Maksudnya ya, karena customer mobil listrik dan customer mobil China biasanya tuh orang yang udah punya mobil sebelumnya. Betul. Ya orang menengah ke atas lah, makanya kurang tepat. Nah, kalau misalnya kata-kata ini ditunjukkan kepada orang baru pertama kali mau beli mobil. Boleh. Oke. Misalnya dia dari motor kan, kerja keras, banting tulang, beli mobil. Boleh. Jualnya banting harga, menurut gue masuk. Tapi kalau misalkan di brand-brand China yang listrik, apalagi sebesar BYD, harusnya kita nggak terprovokasi. Iya. Itu masukan sih dari Andre pribadi sih, Bang Lutfi ya. Ini pandangan gue pribadi ya. Kayaknya kalau harga mobil second itu kan balik lagi ke kualitas produknya, terus kedua ke kilometer ya Bang ya. Oh, Itu mempengaruhi iya. kan, mau brand apapun juga itu mempengaruhi kan ya. Iya. Terus ada lagi yang kedua nih. Pernyataan yang kedua Iya, ya? pernyataan Kata-kata yang kedua. Kamis masuk bengkel, Jumat keluar kota. Maksudnya apa nih, Bang? Coba. Dari Bang menurut Ramji. lo, pendapat pribadi ya. Kamis masuk bengkel, Jumat keluar kota. Oh, ada checklistnya ya? Iya. Aduh, mobil listrik ke bengkel setahun sekali. Iya lagi. Jadi buat Bentar, Anda dulu sebelumnya di mana sih? Sebelum BYD? sebelum gua di brand Jepang yang nulis ini juga. Oh, gitu. Iya, gua lama di sana. Oh, ini teman gue bentar dari brand Jepang mau masuk BYD. Infoloker PP gitu. Nih, ini Bang gimana Bang Lutfi untuk tanggapan Oke, kedua? Kamis masuk bengkel, Jumat keluar kota. Oh, maksudnya gini, mungkin ya. Itu kalau di mobil itu Kamis masuk bengkel, Jumatnya udah bisa keluar kota. Maksudnya kayak spare partnya ready. Mungkin Oh, gitu maksudnya. iya. Maksudnya gitu. Iya sih, tapi ya kembali lagi apa yang diganti dulu. Masuk bengkel tuh apa yang diganti ya. Iya. Kalau kapas rem harusnya mobil Apa di brandnya harusnya ada ya kan. harusnya ada ya. Tapi kalau misalnya Kamis masuk bengkel yang diganti Rakstir, yang diganti CVT rontok. Nah, itu kayak Pasti Jumat. butuh inden ya? Jumat kayak ya kalau ini sih masih ambigu sih menurut Iya. saya. Terus Iya, Bang iya. Lutfi yang perlu Bapak Ibu tahu sih untuk maintain si mobil EV itu kan hanya di 1 tahun sekali atau di 20.000 km ya. Jadi benar. Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang provokasi satu ini. Iya, justru penyakit-penyakit yang biasa ada di mobil S nggak ada nggak Itu sih nggak kalau ada di ya, mobil iya. listrik harusnya aman.
Ya bahkan oli aja nggak ada. Malah Iya. justru kalau mobil ice kan kalau mau keluar kota mikirin oli, aduh ganti dulu oli. Iya, harus ganti dulu. Aduh, kok dia ngomongin diri sendiri? Mau di next nggak nih jawabannya? Mau next yang ada lagi nih Bang Lutfi boleh, yang boleh. lebih Mana? menarik nih. Ada yang menarik lagi. Ada nggak? lagi yang lebih menarik. Kata yang terakhir nih Bang Lutfi, coba. Spare part delay. Kita nggak relate. Oh, berarti dia stoknya spare part ready Spare gitu. part ready. Gitu tanggapan lu gimana nih mau BYD? Balik lagi kan spare part kayak yang tadi yang Iya, dibilang kan Iya. Kalau iya. misalnya kayak partnya kayak misalnya kampas rem. Oke, fast moving mah iya, harusnya ada. harusnya ready ya. Nah, oke, ini salah satu menjawab pertanyaan juga mungkin karena dia kan rata-rata brand Jepang kan udah lama ya di Indonesia ya, udah lebih dari 10 Mungkin tahun. mereka gerah juga kali Bang ya. Bisa jadi. Tapi kan otomatis ya dia punya pabrik di sini mungkin dan punya jaringan dealer yang luas dan beranggapan kalau mobil-mobil dari China belum siap untuk spare partnya ya. Mungkin mereka Beranggapan seperti Tapi itu kan, ya. kembali lagi sih ya. Ya saya kan lamanya sebenarnya di brand Jepang juga ya tetap sih kalau misalkan yang bukan fast moving kayak gitu mah tetap harus Tetap nunggu. ya, tetap Iya, harus kadang nunggu ada ya. yang berbulan-bulan juga. Dan kalau BYD saya rasa sih buat setahun ke depan harus partnya aman karena Iya. kan kita lagi bangun pabrik juga. di Subang. Betul, Kayak lagi gitu. on progress untuk di 2026 ya pabrik BYD itu yang terbesar di Subang ya Bang. Iya, jadi kayak ini bukan ke kita kali. Bukan ke kita kali ya. Bukan ke BYD lah, bukan. Mungkin kita ini kepedean kali ya. Bukan, soalnya emang kayak nggak masuk ke kita. Ada lagi nih Bang, kita next Nice, buat yang boleh, tulisan di brand high itu Bang. Lagi zaman nambah fitur semuanya, make sure itu kepake semua. Fitur Bang, Fitur, kepake semua nggak? kepake semua nggak? Pun nggak kepake, gitu kan fitur safety ya. Iya. Yang kepakainya nanti, maksudnya kalau dalam kondisi emergency, misal lagi keeping assist, lu kena serangan jantung di jalan, lagi nyetir, emang lu nggak pakai, tapi once lu hidupin itu, tiba-tiba lu kena serangan jantung, seenggaknya lu tetap ada di tengah garis. Oke, Nggak masuk. banting setir kayak yang kemarin artis kecelakaan itu kan. Oh Yang iya, ketiduran. iya. Kayak gitu. Gimana nih? Lagian juga kalau emang nggak mau nambahin fitur, plate fitur nggak usah pakai bilang kepake atau enggak. Gimana nih tanggapan Bang Lutfi nih? Lagi zaman nambah Coba, fitur coba. semua, make sure itu kepake semua. Itu kepake semua. Fitur selain fitur safety mungkin fitur-fitur yang kayak Wireless charger. Wireless wireless charger. Sebenarnya Di H itu kan nggak mau kan? Oh, Wireless gitu? charger. Nggak kayak Oh, justru gua nggak tahu tuh. Ada, Oh, mereka ada. ada. Mungkin di range harga yang 600-an. Oh, itu kan harga murah. Iya. udah dapet. Dia kan mahal pelit. banget. Dia kan pelit. Di kita 235 juta udah dapet wireless Wireless charger. charger. Di dia Bang, ini background gue ya. Iya. Di dia tuh di harga 600-an udah ada sih baru ada. Baru ada di Baru harga ada. 600 juta. Lu butuh duit 600 juta buat dapat wireless charger. Iya. Iya panas sih kalau ngeliat 235 juta udah ada wireless Ventilated charger. seat. Oke, lagi zaman ada ya Ventilated seat ada nggak? oh, Di dia. ventilated seat. Ada yang di harga 700. Oh, itu juga nungguin brand lain pakai kan? Iya. Oh gitu ya. Kayaknya belum klimaks sih dari jawaban Bang Lutfi ini apa nih? Belum. Oke. Semuanya make sure itu kepake semuanya ya. Sebenarnya kayak sunroof nggak sih ya? Sebenarnya kayak sunroof dan panoramic sunroof nggak sih kalau fitur itu? Jadi lu walaupun nggak pakai tapi kalau ada keren nggak sih? Keren. Iya itu Iya. aja sih. Terus kalau menurut gue pribadi sih, siapa yang menggunakan atau mengendarai si mobil tersebut, Bang? Iya mungkin kalau misalkan pasarnya ya orang yang tapi harusnya kayak kalau kayak milenial Gen Z mah harusnya udah Oh iya butuh udah ya, butuh. kayak adaptive cruise Oh, control. mungkin maksudnya brand H ini lagi ngomongin panoramic sunroof di misalkan mobil carry gitu atau kalau diesel gitu maksudnya. Mobil komersil. Kok mau di mobil pickup kok pakai sunroof gitu. Oh, Kirain boleh, ada. boleh, Ini boleh. bukan BYD. Ini mau dibahas lagi apa langsung kita skip untuk Udah kita skip. skip dulu ya. Ganti. Ada lagi nih Bang Lutfi sama Bang Ramji nih. Harga boleh murah, tapi pas dijual lagi jangan makin murah. Emang ada mobil dijual lagi makin naik ya? Gak ada. Ya kecuali mobil Simpel banget padahal simpel emang. banget sih. Sependapat gak sih Bang? Ya kecuali mobil-mobil tertentu lah kayak Iya. Ferrari mungkin. Kalau gue Ya, sih juga kurang, jenis kurang tertentu. sependapat ya Bang. Lu kalau mau investasi lu kenapa harus beli kendaraan? Kenapa lu nggak beli emas? Iya. Beli tanah. betul. Mobil buat dipakai, buat dijual. Iya, zaman sekarang kan Orang ini pameran mobil buat beli mobil baru, malah suruh jual. ya zaman sekarang kan kendaraan itu kan bukan buat invest tapi buat memang kebutuhan, sih ya. Kebutuhan, bener. Balik ke kebutuhan ya.
Iya, emang rata-rata gitu sih ya. Mau dijawab, Bang Ramji? Harga lebih murah tapi dijual lagi jangan makin murah. Tapi pas dijual lagi jangan makin murah. Gimana? Mobil murah. Kita udah kasih mobil murah nih dengan harga sekian. Dijual lagi tambah murah. Ya memang kodratnya kali ya. Enggak, tapi kemarin baru banget kemarin customer gua trade in dari logo yang ini sama brandnya ini juga. ACCOR. Oh iya. Sedan. Dia punya sedan yang sedan sedan mewahnya dia. ACC itu depannya. Di bawah 100 juta. Tahun berapa, Bang? 2012. Sorry, 2016. Karena kan kalau Serius tuh? Barunya berapa itu? 800, 700. Ini 600 700 ya? Mungkin ya? 700. Terus buat Bapak Ibu tahu ya, kalau mobil second itu kan ada namanya depresiasi ya, Bang ya. Ya. Kayak penyusutan harga itu 1 tahunnya itu bisa 15 atau 20% ya, Bang? Dan itu tergantung demand. Kalau misalkan demandnya tinggi, ya harga secondnya juga pasti tinggi. Berarti Iya. nggak selalu merek apa gitu. Anda ya merek apapun kalau misalkan jenis mobil yang nggak disuka sama masyarakat atau demand yang nggak ada, tetap Ya contohnya mobil yang tadi lah, yang ACC itu. Oh iya. Terus kayak kilometer juga mempengaruhi ya, Bang ya. Mempengaruhi banyak lah Terus faktor kayak bekas banjir ya, bekas laka, itu juga mempengaruhi semua kan. Iya. Oke, kita next untuk kata-kata yang lain. Pesan hari ini nggak lama sampai garasi. Oh, maksudnya ready stock. Maksudnya ready stock. Karena kan jarang yang pesen sekarang ya. Maksudnya Gimana Bang? ya sekarang permintaan kebanyakan kan ke merek Cina ya. Jadinya ya pasti mereka punya stok yang nganggur. Jadi mereka numpuk barang ya. Ya Pak, ya make sense. Make sense. Bang Lutfi mau bantah nggak? Pesan hari ini nggak lama sampai garasi. Ini juga lagi juga ada yang ready banyak. Iya sih. Iya ya. Iya kita. Coba sebutin apa aja Bang yang ready di BYD. Nah, BYD ya lumayan banyak juga sebenarnya ya. Kayak misalkan ya oke lah kalau Atowan ya kita inden. Kalau satu baru launching, 2 peminatnya udah luar biasa. Iya. Yang terakhir 3 hari gias aja udah hampir 2.000 tuh. 2.000. Nggak tahu nih terakhir datanya. Soalnya berapa. gini loh, mungkin dia kepanasan kan karena Etowan ini kan pasarnya nyenggol pasarnya bener. Iya, Bener sih. nyenggol backbone dia, Bang. Benar. Di mereka tuh 198.500 yang tipe Matic. Oke. Kita dynamic kita di harga 195. Lebih murah 3,5 juta kan. lawannya dia. Sebelum nggak ada lawan, sebelum nggak ada lawan. Oh iya. Sebelum nggak ada lawan. Sebelumnya nggak ada lawan. Pas keluar ini kayak bener-bener itu, Bang. Iya. Tapi harusnya mobil listrik lebih mahal nggak sih dibanding mobil biasa? Seharusnya lebih Harusnya mahal ya. iya kan ya. Iya semua brand kayaknya misalkan gini. Mobil brand T ngeluarin versi biasa dan versi hybrid ya. Pasti versi hybrid itu lebih mahal daripada Pasti, versi biasa. pasti. Apalagi nanti kalau ada versi listrik ya kan. Nah gitu. Tapi ya mungkin mereka agak bingung juga kenapa. Ini BYD Bang, bisa hebatnya BYD tuh yang ditakutin sama brand Jepang tuh ini. Oh. Dia bisa ngeluarin harga mobil yang sama dengan Simbar itu dengan harga selisih lebih murah tau Bang. Iya. Itu yang bikin dia kepanasan sih Bang. Iya sih. Dan itu iya benar. Sedangkan stok dia kan banyak melimpah, iya. Benar. Pak Ranji mau dibantah lagi? Ya, Mengenai- mungkin selama ini untungnya terlalu besar dia. Jadi ya gimana gua harus ngecilin untung lagi gitu. Kita next kali ya, kita next. Next. Masih ada lagi nih, masih ada lagi. Kita next. Oh udah habis Bang. Habis. Yang Udah pasti-pasti habis, aja yang katanya. Pasti-pasti aja. Kalau bicara yang pasti-pasti aja Bang ya, kita sekedar informasi BYD itu nomor 1 penjualan EV di dunia. Pasti Iya. dong. Di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. Bukan mobil passenger doang kan. Dia ada kereta cepat, ada transportasi. Iya. Bener. Jadi kadang-kadang banyak sih mungkin di channel YouTube Mas Andi juga ada kadang-kadang mobil percobaan, mobil listrik ya itu mobil percobaan mungkin yang lain ya, tapi nggak dengan BYD gitu. Enggak. BYD di dunia coy Di nomor 1. dunia. Ibarat sepak bola nih Bang, kita Argentina. Argentina. Nomor 1 tuh. Nomor satu. Nomor 1. Oke, sekian kali ini di video ngolis kita. Jangan lupa di-subscribe, di-like video kita supaya kita makin semangat bikin videonya. Thank you.